Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya robbal alamin. Menghitung bulu ekor keledai. Pada suatu hari, ada 3 orang bijak yang pergi berkeliling negeri untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang mendesak. Suatu hari sampailah mereka di desa Abu Nawas. Ketiga orang itu sudah terkenal pintar dan licik. Untuk menghadapi ketiga orang ini, penduduk desa itu menyodorkan Abu Nawas untuk mengadu kepintarannya. Sebagai wakil orang-orang yang bijak di desa tersebut, Abu Nawas dipaksa berhadapan dengan 3 orang bijak itu dan keinginan penduduk disetujui oleh pemimpin desa tersebut. Kalau begitu, besok di lapangan bola kita adu ketangkasan antara Abu Nawas dan ketiga orang itu, ucap pemimpin desa itu dengan suara keras. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah penduduk setempat di lapangan bola. Untuk menghormati tamunya, maka pemimpin kampung itu memutuskan ketiga orang itu untuk bertanya dulu kepada Abu Nawas. Sebagai rasa hormat kami, maka kalian bertiga terlebih dahulu diberi kesempatan untuk bertanya kepada Abu Nawas, ucap kepala kampung. Mendapat kesempatan itu, tentu saja ketiga orang ini senangnya bukan main. Maka dengan sombongnya bertanyalah orang bijak pertama kepada Abu Nawas. Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol? Tampaknya pertanyaan itu dianggap ringan oleh Abu Nawas. Abu Nawas dengan tersenyum menjawab, "Tepat di bawah telapak kaki saya, saudara yang budiman." Jawaban Abu Nawas itu membuat orang bijak kedua tidak terima. Ia langsung berkata dengan suara keras, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Jika kalian tidak percaya atas jawabanku, ukur saja sendiri," jawab Abu Nawas. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang bijak pertama ini tertegun dan hanya bisa diam saja. Untuk itulah tiba giliran orang bijak kedua yang mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Berapa banyak jumlah bintang di langit?" Lagi-lagi Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledaiku ini." Tentu saja jawaban Abu Nawas bikin sakit hati. "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanya orang bijak kedua tersebut. "Nah, kalau tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di keledai itu. Nanti Anda akan tahu kebenarannya," jawab Abu Nawas. "Itu sih bodoh, akal-akalan. Bagaimana orang bisa menghitung bulu keledai?" tanya orang bijak kedua. Abu Nawas pun menjawab, "Nah, kalau aku bodoh bicara, berarti saudara juga bodoh alias dungu. Bagaimana orang bisa menghitung bintang di langit?" Mendengar jawaban itu, si bijak kedua itu pun tidak bisa melanjutkan. Sekarang tampillah orang bijak ketiga yang katanya paling bijak di antara yang lain. Ia memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas dan dengan ketusnya bertanya, "Tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Tapi coba saudara katakan kepadaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu?" "Aku tahu jumlahnya. Jumlah bulu yang ada di ekor keledaiku ini sama dengan jumlah rambut di janggut saudara," jawab Abu Nawas dengan santai. "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanya si bijak ketiga tersebut. "Oh, itu mudah. Begini, saudara mencabut selembar bulu dari ekor keledaiku dan kemudian akan aku cabut sehelai rambut dari janggut saudara. Nah, kalau sama, maka apa yang aku katakan itu benar. Kalau tidak, berarti saya keliru," jawab Abu Nawas.
Tentu saja orang bijak yang ketiga itu tidak mau menerima cara menghitung tersebut. Kemudian orang-orang desa mengatakan bahwa ternyata Abu Nawas adalah orang yang paling bijak di antara ketiga orang bijak itu. Berkebun dari istana. Sebagai putra dari mantan kadi, Abu Nawas pun ditunjuk oleh raja menjadi kadi juga, menggantikan ayahnya yang telah meninggal dunia. Namun dengan sopan Abu Nawas menolaknya. Meskipun Abu Nawas tidak mau, namun raja tetap gigih dan meminta Abu Nawas untuk menjadi penasehat raja. Akhirnya Abu Nawas menerima tawaran tersebut. Dan karena jabatan baru tersebut, Abu Nawas harus menghabiskan waktu lebih banyak di istana, karena setiap saat raja membutuhkannya untuk berdiskusi, Abu Nawas ada dan siap. Otomatis waktu bersama dengan istrinya sangat sedikit sekali. Biasanya untuk mengobati rasa rindu, Abu Nawas mengirimkan surat kepada istrinya dan begitu pula sebaliknya. Namun belakangan ini, surat-surat yang akan dikirim rupanya telah dibaca terlebih dahulu oleh pengawal, bahkan terkadang oleh ketua pengawal raja sendiri. Padahal surat tersebut bersifat privasi. Abu Nawas geram dan menyusun taktik agar si pembaca suratnya jera. Dan hari yang ditunggu pun telah tiba, manakala sang istri menanyakan, "Suamiku, kapan saatnya menanam di kebun kita?" tanya istri. "Istriku sayang, janganlah sekali-kali menanam di kebun kita, karena di situ aku menyimpan rahasia negara," kata Abu Nawas. Jawaban yang singkat tersebut membuat terkejut para pengawal raja. Secara diam-diam, para pengawal pergi ke kebun Abu Nawas dan mencangkul seluruh sudut kebun tersebut. Namun apa yang terjadi? Mereka tak menemukan apa-apa selain lelah. Keringat bercucuran saja. Pada keesokan harinya, istri Abu Nawas kembali mengirimkan surat dan mengabarkan kejadian yang terjadi di kebun. Surat tersebut kembali disensor oleh pengawal. Begini isi suratnya. "Suamiku, kemarin beberapa prajurit dan pengawal raja datang ke rumah serta menggali setiap sudut kebun kita." Balasan surat, "Nah, sekarang kebun kita sudah dicangkuli dan kita siap menanaminya." Istri Abu Nawas kini dapat memulai menanam dan kebun tanpa perlu susah payah mencangkul. Sementara itu, rupanya raja mengetahui akan kelakuan pengawal-pengawalnya. Raja menilai pengawalnya tak memberikan data atau berita yang akurat. Karenanya, raja memberhentikan mereka semua. Keputusan ini disambut gembira oleh Abu Nawas. Kini surat-suratnya benar-benar aman terkendali.